Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat mengingat kematian, dan ini yang penting untuk kita pahami ya. Manfaat sering mengingat kematian. Banyak sekali ya. Para ulama mengatakan, siapa dalam satu para ulama mengatakan dalam satu pernyataan mereka, siapa yang sering mengingat kematian? Yang sering mengingat kematian berkata ulama akan dianugerahi 3 perkara. Yang pertama adalah selalu segera bertobat. Semangat beramal soleh. Kemudian qanaah. Zuhud. Ini jelas. Yang tidak sering mengingat kematian sebaliknya kalau tidak mengingat kematian akan dihukum dengan 3 perkara, yaitu malas bertobat, menunda-nunda, malas atau menunda tobat, nanti aja deh. Dan dia merasa tidak mati. Kemudian malas beramal soleh, semangat bermaksiat, kemudian rakus dunia. Tidak pernah puas, pingin punya ini, pingin punya anu, tambah lagi, tambah ini, tambah anu. Orientasinya dia merasa dirinya akan hidup lama. Makanya saya bilang di antara manfaat kematian ada 3. Ya, pertama satu adalah qanaah. Yang kedua semangat beramal soleh. Yang ketiga selalu segera bertobat, tidak pernah dia tunda-tunda tobat tersebut. Kemudian di antara faedah yang berikutnya memutuskan sebab-sebab kelalaian. Kalau orang sering tanya, Ustaz bagaimana ya obat futur? Saya sering futur Ustaz. Ingat kematian, Anda tidak akan futur. Ya. Kalau Anda ingat kematian, susah untuk futur. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, Sholli sholata muwaddi'in. Salatlah seperti kau akan berpisah. Gimana kalau kita salat, kita merasakan ini salat terakhir kita. Kita akan meninggal dunia. Kita akan salat dengan khusyuk. Ya, kita enggak tahu kita berbuat kita lalai, waktu kita terbatas. Coba bayangkan kalau kita dikasih tahu kamu minggu depan meninggal. Sudah, kita tiap hari baca Quran. Tiap hari baca Quran. Ada seorang salaf, saya sering dengar biografinya dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam majelisnya. Namanya kalau enggak salah Zadan, saya belum cek kembali. Disebutkan orang ini amalannya full. Waktunya penuh dengan amalan. Sampai jika dikatakan kepadanya ada malaikat maut di pintu, dia tidak akan bisa menambah amalnya. Luar biasa. Full waktunya sudah beramal. Jika dibilang ada malaikat maut di pintu, dia tidak akan menambah amalannya karena sudah full amalannya. Ya, salah seorang perawi hadis ya. Jadi kalau kita futur, ingat kematian, futur akan hilang insyaallah taala. Siapa yang bisa menjamin Anda akan hidup sampai besok? Enggak ada yang jamin. Minggu depan enggak ada yang jamin. Tahun depan enggak ada yang jamin. Sore aja malam nanti kita hidup enggak ada yang jamin. Ya, saya sering sampaikan kisah. Ada kenalan saya, teman lah ya. Dia sering datang ke Indonesia 2 orang, satunya polisi, satunya seorang pendakwah. Ya. Ternyata pada hari tersebut, teman yang sering berdakwah ini tidak jadi datang. Akhirnya teman saya yang polisi yang datang. Kenapa dia tidak jadi datang ke Indonesia? Dia tetap di Madinah karena bibinya sakit keras. Sehingga dia bilang, mohon maaf saya tidak bisa, dia cancel penerbangan. Akhirnya dia nemani bibinya, ternyata bibinya meninggal dunia. Bibinya meninggal dunia, akhirnya dia sholatkan bibinya, ba'da Isya, di Masjid Nabawi, dikuburkan, dia hadir kuburannya di kuburan Baqi'. Besok subuhnya dia yang dikuburkan. Subhanallah, besok subuhnya dia yang dikuburkan. Saya telepon langsung sama teman saya polisi tersebut. Saya bilang, kenapa tidak datang? Bagaimana ceritanya? Maka dia cerita. Subhanallah, teman kita tersebut, dia tidak meng-cancel penerbangan untuk melihat kondisi bibinya atau keluarganya. Kemudian dia sholat jenazah buat bibinya. Di malam hari sholat Isya, dia kuburkan. Besoknya subuh dia yang dikuburkan. Kita nggak tahu kapan maut menjemput. Ya sebab kematian kita banyak, kita sering perjalanan, sering naik pesawat,
Banyak hal yang bisa buat kita mati. Oleh karena kalau kita ingat mati, insya Allah penyakit futur akan hilang ya. Ya. Kemudian di antara faedahnya takut bermaksiat. Ya, kalau kita malas ingat kematian, kita malas. Kalau kita ingat kematian, takut bermaksiat. Betapa banyak orang meninggal. Ya, teman-teman cerita meninggal sedang minum khamr, meninggal sedang berzina, meninggal sedang lihat yang tidak baik, meninggal sedang main judi, meninggal banyak, sedang durhaka sama orang tuanya, meninggal, sedang durhaka sama suaminya, meninggal. Banyak orang-orang sedang bermaksiat. Su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Kita enggak tahu, kita bilang saya melakukan maksiat dan sebentar saya bertobat. Apa kita ada waktu untuk bertobat? Belum tentu. Cuma kita terlalu lalai. Kita malas ingat kematian. Kita terlalu pede akan hidup lama ya. Kemudian tadi di antaranya zuhud ini tadi sudah belum saya singgung ya, zuhud. Ya, kalau kita ingat kematian, kita juga ngapain punya harta banyak-banyak. Saya sering sampaikan sama teman-teman saya yang sudah berduit. Sudah, kita ini kalau sudah punya harta, sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya sudahlah, kita dianggap kita orang kaya. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya pembantu, hutang minimal. Terus mau apa lagi? Ya udah, beramal soleh. Beramal soleh, bersyukur kepada Allah. I'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, beramal solehlah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Terus uang banyak buat apa? Mau rumah banyak yang kita tempati cuma satu, mobil banyak kita pakai cuma satu. Ya. Terus mau apa? Mau uang banyak makan ya segitu-segitu aja. Makan langsung 10 piring, 10 menu. Enggak juga, perut kita terbatas. Mau tidur mau di mana? Mau di hotel paling mewah, tidur ya ngorok sudah selesai. Yang si miskin juga tidur. Terus masih pingin semangat punya dunia, pingin ini lagi, pingin anu lagi, pingin lagi. Ya, orang kalau sudah hatinya udah sedunia, dia tidak akan peduli dengan umurnya meskipun sudah tua. Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha salisan, anak Adam kalau dikasih 2 lembah emas dia akan cari yang ketiga. Wa ma yamla'u jawf ila turab, dia akan berhenti kalau sudah masuk kuburan mulutnya penuh dengan pasir baru dia berhenti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terlalaikan dengan sikap berbanyak-banyakan, bangga punya perusahaan banyak, bangga punya mobil banyak, bangga punya rumah banyak, bangga punya anak banyak, bangga punya istri banyak, bangga punya pembantu banyak, bangga punya jabatan yang banyak, punya korelasi yang banyak. Hatta zurtumul maqabir. Kalau kalian sudah masuk kuburan selesai. Sikap berbauan selesai. Maka seorang zuhud. Kita boleh hidup senang, tidak ada yang larang. Yang ada kelebihan, kasih. Kasih keluarga, kasih kerabat, ya. Kasih anak yatim, kasih para janda, ya. Kasih dakwah, kasih pondok, bangun masjid. Uang kita banyak-banyak buat apa? Takut, nggak bisa makan. Suudzon sama Rabbul Alamin. Suudzon. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya duit, kalau enggak punya duit ya wajarlah. Saya bicara tentang teman-teman yang diberi kelebihan harta. Ngapain ente pelit-pelit? Ente pelit sama diri sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang pelit dia pelit sama diri sendiri. Kalau ente sumbang itu buat sumbangan Anda di akhirat. Aset yang Anda titipkan di akhirat, Anda akan lihat hasilnya pada hari kiamat. Anda pelit sama diri sendiri. Perhitungan. Jangan hidup zuhud. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan terpedaya dengan berbagai macam kemewahan. Sudah punya tas bagus enggak? Saya enggak larang punya duit silakan. Tapi beli tas sampai banyak-banyak. Ini bikin hisab banyak. Baju bagus oke, tapi jangan sampai banyak bajunya. Buka lemari baju 100 buat apa? Ini semua hisab semua. Punya sepatu bagus oke, sepatu sampai 20 30 ngapain? Ya yang wajar-wajar saja ukhti. Nanti sebentar lagi akan tua, kalau pun sampai tua mungkin meninggal sebelum tua. Ntar lagi sudah hilang kecantikan. Ya. Siapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara manfaat mengingat kematian ya, di antaranya adalah 6 ya. Tidak hasad. Ngapain mau hasad? Lihat orang punya rumah lebih mewah, ya sudahlah, hisab dia lebih panjang. Udahlah, saya dapat segini alhamdulillah. Ngapain kita hasad? Lihat orang jabatannya tinggi, hisab dia lebih panjang. Ngapain saya? Udahlah, saya segini aja sudah berat saya menghadapinya. Saya punya harta segini aja sudah berat saya untuk menghadapinya.
lagi punya jabatan lebih tinggi. Lihat orang lebih cantik sudah, lebih cantik, hisapnya lebih banyak. Mungkin dia tampilkan wajahnya di medsos, orang semua lihat, ada yang ngiler lihat wajah cantiknya, hisapnya tambah banyak. Ente anti wajah biasa-biasa, alhamdulillah tidak bikin fitnah orang. Tinggalkan hasad. Orang yang ingat kematian dia tidak hasad. Ngapain saya hasad? Hidup semua sebentar, kebahagiaan belum tentu saya dapatkan, kemudian saya rusak hati saya dengan hasad. Sudah jangan hasad. Entar lagi kita mati kok, hasad-hasad buat apa? Kemudian di antara manfaat mengingat kematian adalah tidak dendam. 7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna sa'ata atiyatun wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil." Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil. Allah Subhanahu wa taala, ingat hari kiamat akan tiba. Maka berlapanglah dada. Ngapain kita dendam-dendam? Ya, akhi, orang bilang kita macam-macam, orang hina kita, rendahkan kita, biarin aja lah. Ngapain saya sibuk dengan gitu? Sebentar lagi hari kiamat, sebentar lagi kita mati, sudahlah. Biarin mereka dengan kita maafkan aja lah. Mereka jahil, enggak ngerti, kita ditantram, ya sudahlah. Dan banyak manfaat dari mengingat kematian. Semoga Allah menjadikan kita dari hamba-hamba yang cerdas, yang selalu mengingat kematian sehingga kita punya persiapan. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang selalu lalai dari mengingat kematian.